Hai semua, ketemu lagi di video kali ini buat kue seri muka atau kue talam ketan Srikaya Pandan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan loyang, lalu olesi loyang dengan minyak goreng. Diolesinya tipis-tipis aja. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 20 x 20 cm. Alasi loyang dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang boleh diganti dengan plastik atau kertas roti. Olesi daun pisang dengan sedikit minyak goreng. Lalu loyangnya disisihkan dulu. Siapkan 300 ml santan kental, lalu campur dengan setengah sendok teh garam. Di sini saya udah siapkan beras ketan. Sebelumnya beras ketannya ini udah dicuci hingga bersih, lalu rendam sekitar 3 jam, kemudian ditiriskan. Siapkan loyang, lalu masukkan ketan yang telah ditiriskan sebelumnya. Lalu tuang santan yang telah dicampur dengan garam. Aduk hingga tercampur rata atau sampai ketannya terendam dengan santan. Masukkan 2 lembar daun pandan. Lalu ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Masukkan loyang berisi ketan. Kemudian ini dikukus sekitar 30 menit menggunakan api sedang. Setelah sekitar 15 menit dikukus, buka tutup kukusan. Aduk ketan agar matangnya merata. Kemudian ini lanjut dikukus 15 menit lagi atau sampai ketannya mateng. Setelah total waktu 30 menit dikukus, buka tutup kukusan. Aduk ketan, tes rasa atau cicipi. Ini ketannya udah lembut. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Tuang ketan yang telah matang ke dalam loyang. Padatkan ketan. Tekan-tekan ketan agar padatnya merata. Ini harus dipadatkan agar nanti lapisan srikaya nggak merembes ke ketan. Setelah ketannya padat, ini disisihkan dulu. Buat jus pandan, masukkan 7 helai daun pandan ke dalam chopper. Ini daun pandannya digunting kecil-kecil dulu supaya lebih cepat untuk dihaluskan. Masukkan 200 ml air putih. Lalu ini dichopper hingga halus. Saring jus pandan. Lalu jus pandannya disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur. Saya gunakan telur ukuran kecil. Kalau pakai telur besar bisa pakai 3 telur. Lalu masukkan 185 gram gula pasir, 500 ml santan kekentalan sedang,
Aduk hingga tercampur rata dan sampai gulanya larut. Nah, ini gulanya udah larut. Masukkan 80 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Lalu ini lanjut diaduk hingga tercampur rata. Masukkan jus pandan yang telah disisihkan sebelumnya. Lalu ini lanjut diaduk hingga tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang hijau, boleh tambahkan pasta pandan secukupnya atau pewarna makanan warna hijau. Saring adonan untuk memastikan gak ada adonan yang bergumpal. Kemudian ini lanjut dimasak. Masak hingga adonan sedikit mengental sekitar 5 menit. Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar adonan gak bergumpal. Setelah sekitar 5 menit dimasak, ini adonannya udah sedikit mengental, jadi gak perlu sampai mendidih, ini udah cukup. Lalu matikan api kompornya. Dalam keadaan masih panas, langsung tuang adonan serikaya ke dalam loyang. Pecahkan gelembung udara yang ada di permukaan adonan. Lalu ini siap untuk dikukus kembali. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Masukkan loyang berisi adonan. Kukus sekitar 40 menit atau sampai kuenya mateng. Gunakan api sedang cenderung kecil. Lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke adonan. Setelah sekitar 40 menit dikukus, buka tutup kukusan. Nah, ini kuenya udah mateng. Permukaannya udah kering, atau boleh dites tusuk. Kalau nggak ada adonan yang menempel di tusukan, ini tandanya kuenya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Biarkan hingga kuenya dingin atau tunggu minimal sekitar 4 jam baru keluarkan kue dari loyang, supaya kuenya nggak hancur saat dikeluarkan. Setelah sekitar 4 jam didiamkan, ini kuenya udah dingin. Kemudian keluarkan kue dari loyang. Sisir bagian pinggiran kue dengan pisau plastik atau spatula. Lalu potong kue. Lapisi pisau dengan plastik supaya potongannya rapi dan kuenya nggak menempel di pisau. Untuk besar potongannya sesuai selera. Kelihatan ini lapisan serikaya pandannya nggak merembes ke dalam ketan. Hasilnya padat dan saling menempel. Potong kue menjadi beberapa bagian kecil. Untuk model potongannya sesuai selera. Boleh dipotong persegi panjang, persegi, atau lupis. Nah, ini dia kue seri muka atau kue talam ketan serikaya pandannya udah jadi. Hasilnya cantik banget.
Dari potongannya berasa kalau kuenya ini lembut banget, legit. Kuenya ini wangi banget, wangi ketan dan pandannya berasa. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Kuenya super lembut dan gurih, bagian serikaya pandannya ini legit, creamy, manisnya pas. Ketannya gurih, legit dan lembut, enak banget ya. Dipadukan dengan serikaya pandannya, rasanya enak banget, creamy, manisnya pas. Makannya nggak ngebosenin, rasanya enak banget, mantep, recommended. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.